Selamat Aku siang, kira Kak. bakal sendirian, rame-rame ya? Iya, per kelompok gitu, Kak. Oh, oke. Iya. Halo semua, salam kenal. Salam kenal, Kak. Halo semua, aku nama panggilannya Unge. Tapi sebenarnya aku nama panjangnya emang panjang banget sih. Bunga Lara Sesara. Tapi emang aku biasanya dipanggilnya Unge. Jadi kayak kalau di SR nggak ada yang tahu sih nama panjang aku. Taunya Unge gitu. Aku 2011, jadi bener beda 10 tahun. Oh my God, aku tua banget. 10 tahun, aku dulu dari Kria Tekstil. Tapi memang waktu itu belum ada yang di Cirebon ya. Waktu itu masih kayak baru mau buka gitu sih. Jadi emang waktu itu aku masih base-nya masih yang di Bandung. Aku asalnya dari Jakarta, Jakarta Pusat lebih tepatnya. Sekarang kakak katanya lagi di London ya, Kak? Iya, ini lagi di rumah. Kebetulan hari Minggu, jadi nggak ada kerjaan. Aku kemarin ambil S2 di Central Saint Martin namanya. Central Saint Martin itu di bawah University of the Arts London. Aku dulu ambil jurusan namanya Material Futures. Kemarin itu S2, alhamdulillah dapat beasiswa dari LPDP. Sebelumnya, ini panjang nih mundurnya. Sebelumnya aku sempat ngasdos juga di ITB sebelum aku berangkat. Dan waktu itu ada salah satu program kerja sama Korea, namanya YCV. Jadi pada saat aku ngasdos, pada saat yang bersamaan juga, aku waktu itu project manajernya YCV. Gitu. Aku ngasdosin TPB juga waktu itu. Iya. Nirmana 2D. Aduh, keren banget. Aduh, Nirmana. Itu yang lagi kita pusingkan sekarang ya. Oh, itu favorit aku. Itu kayak dari wow. semua dari semua mata kuliah TPB kayaknya aku paling enjoy Nirmana 2D sih memang. Pas banget, kakak kan tadi bilang suka banget sama yang tugas Nirmana. Nah, bener. Nah, kita mau nanya kebalikannya. yang paling tidak disukai. Itu kayaknya semua orang tahu sih. Kayak satu angkatan aku tuh kayak aku tahu apa yang paling aku nggak suka. Karena emang aku separah itu, nggak suka itu sampai kayak udah berusaha tapi tetap nggak bisa gitu. Bukan. Satu lagi apa tuh yang kalau still life gitu? Iya, gambar bentuk ya. Gambar bentuk. Oh, berarti yang kayak manusia, kuda gitu-gitu ya? No. No, thank you. Aku inget banget, aku waktu itu ada tugas gambar wajah teman sebangku. Kayak satu angkatan itu tahu karena gambar aku sangat fenomenal. Karena waktu itu aku inget banget kan kalau gambar kan kayak diarsir gitu-gitulah. Aku mengarsir versi aku lah, kan nggak ada benar atau salah kan ya, pokoknya diarsir gitu. Tapi hasilnya jadi kayak gosong, kayak kulitnya tuh kebakar gitu. Separah itu sampai akhirnya semua orang tuh kayak udah nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa, udah dicoba, nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak gitu tuh berarti dikasih tugasnya saat itu juga, kita ngerjain saat itu juga, terus nanti dikumpulin saat itu juga hari gitu itu ya? juga. Yes. Oh. Kamu tidak mengalami pressure di mana itu satu kelas kan, waktu itu aku masih yang di Selasing. Jadi kayak satu angkatan tuh satu kelas, literally 200 orang kayak cuman disekat gitu. Jadi kayak ada satu ruangan gede gitu disekat di tengah. Jadi kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kayak gitu. Aku tuh waktu itu kelas 2 deh kalau nggak salah. Kita ngerjain semua bareng kan. Jadi kayak sambil ada kayak pressure-nya gitu loh kalau nonton Squid Game lah kayak gitulah, tapi ini versi kuliah. Iya, jadi kayak kalau Gamtu konstruk itu kayak pas abis makan siang kalau nggak salah. Abis makan siang tuh kita harus asistensi. Nah, disitulah eliminasi terjadi. Sebenarnya lebih kayak enggak ini salah, enggak ini enggak kayak gini, kayak gitu sih. Karena kayak kan namanya kita lagi belajar ya, pasti ada salahnya gitu. Nah tuh aku paling suffer tuh kayak dulu ngerasain di Gamtuk sih. Karena kayak arsiran aku misalnya jelek,
kaku gitu-gitu lah. Karena kan kalau agam tuh kan emang kayak still life gitu kan masih lebih bisa sih aku. Tapi kayak kalau gambar orang, terus sempet kayak gambar pohon, terus gambar binatang, kita ke apa tuh kebun binatang yang di sebelah ITB itu, Bonbin. Terus kita disuruh Ya, pilih binatang, salah satu binatang yang ada di situ, terus kita gambar. Pokoknya parah banget ya, nggak bisa, jelek banget sampai Asusnya juga kayak udah nyerah gitu. Wow. oh iya, aku mau nanya deh. Nanti tuh Hmm. pas kan aku juga udah dengar gitu kan, kayak kalau misalnya Kriya tuh bakal berhubungan terus sama Nirmana gitu deh. Nah itu emang berhubungannya tuh dalam arti bakal ada tugas Nirmana lagi, atau tugasnya tuh ya bakal berhubungan sama kayak perkembangan dari Nirmana yang kita buat sekarang gitu. Sebenarnya lebih kayak ya Nirmana tuh kayak basic knowledge-nya gitu sih. Karena nanti kayak ke depannya tuh banyak yang kayak ya itu kayak lebih dikembangin lagi gitu, nggak cuma sekedar bikin motif atau nyeplak motif gitu, lebih kayak melatih rasa kita gitu loh, kayak komposisi, warna. Karena kan sebenarnya Nirmana banyak banget kan faktornya, Iya. jadi kayak emang nggak plok-plokan ngerjain kayak gitu terus, enggak. Cuma memang dalam beberapa mata kuliah tuh dibutuhin si sense-nya tadi itu yang sebenarnya kita latih pada saat kita bikin Nirmana 2D itu. Jadi kayak lebih dikembangin lagi ya, nggak cuman kayak bikin motif gitu. Kayak salah satunya bisa jadi bikin motif, tapi nggak cuman itu aja. Menarik sih itu, karena kan emang selalu jadi pertimbangannya itu kan kayak Kriya itu kan di tengah-tengah gitu kan. Kayak kalau di ada gambar itu kan pasti kayak Kriya itu ya di tengah-tengah antara seni sama desain. Ya tengah-tengahnya itu Kriya gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku Kriya itu paling paling dasar sih, kayak sebelum adanya seni dan desain tuh ya Kriya tuh sebenarnya udah ada duluan. Kebayang nggak maksud aku? Kayak zaman purba kayak gitu-gitu kan itu sebenarnya termasuk Kriya gitu, kayak zamannya apa tuh paleo itu kan kayak dia bikin tools buat bunuh binatang segala macam, itu kan sebenarnya udah termasuk Kriya. Jadi sebenarnya Kriya itu mendasar banget dan kayak jauh sebelum ada seni dan desain tuh Kriya tuh sebenarnya udah ada. Kalau menurut aku tuh Kriya tuh jauh dibandingin seni dan desain tuh dia jauh udah lebih lama lagi gitu sih, udah ada gitu di dunia. Jadi menarik memang kalau pertimbangannya antara seni atau desain, lebih berat ke seni atau ke desain. Menurut aku iya nggak bisa dibilang gitu juga gitu, karena kreatif itu emang berdiri sendiri harusnya. Kakak sekarang kakak sekarang lagi Kerja. udah kerja di mana tuh Kak? Aku sekarang kerja di salah satu fashion studio yang ada di London. Yang kebetulan si fashion studio ini juga di bawah salah satu NGO. Jadi memang brand fashionnya agak berbeda dengan brand-brand fashion yang udah ada ya, karena dia ada interest di community, karena dia kerja sama si NGO ini. Jadi kayak 70% profit yang dihasilkan itu akan kembali lagi ke komunitas. Berarti iya sih cocok banget pekerjaan kakak sama bidang Kriya, kan kakak namanya itu ya, kayak tekstil, pasti langsung cocok. Tapi kayak pas desain itu nyenggol misalnya, oh ya inget nih pas bikin Nirmana gitu, atau pas bikin di Kriya tuh nyambung pas di kerjaan gimana gitu. Nah itu sih kayak yang aku bilang tadi, kebetulan kan aku si fashion brand ini kan masih baru ya, masih startup. Jadi emang kayak title aku memang production consultant. Jadi emang aku handle produksi. Tapi memang karena masih startup, jadi kayak sama aja di mana aja sih, kayak semua dikerjain gitu sih. Nah emang banyak banget skill-skill Kriya aku tuh yang kepake. Karena yang itu kan harus ya apa aja yang harus dikerjain, harus diselesain, ya harus diselesain gitu kan. Yang penting kerjaannya beres. Salah satunya tuh aku bantu mereka untuk bikin motif. Balik lagi kan, bikin motif. Karena memang konsepnya itu mereka punya program namanya Creative Arts Program, di mana mereka itu bikin workshop sama anak-anak.
di komunitas-komunitas di daerah yang emang kumuh, dengan maksud nanti hasil dari workshop itu, hasil karyanya misalnya gambar gitu, biasanya sih kita kayak drawing workshop gitu, nanti dari gambar itu kita translate ke produk. Jadi ada beberapa yang jadi knitwear, ada beberapa yang di print yang nanti dijual, dan 70% profitnya itu balik lagi ke anak-anak itu gitu. Jadi kepake banget. Makanya aku bilang kayak sampai saat ini gitu, maksudnya sampai aku udah S2 pun si skill nirmana aku tuh masih kepake buat ujung-ujungnya kerja di sini gitu. Yang mungkin pada saat aku kuliah dulu aku mikir kayak, ih buat apaan sih, kayak capek banget lagi, udah mana kecil banget tuh kuas sampai 0,00 tuh gimana ceritanya. Iya benar. Tapi itu kepake banget kalau emang kalian seneng ngerjainnya dan emang ngerasa wah kayaknya satu jalur nih sama minat kamu gitu. Jadi kayak harus emang dicobain aja sih. Nggak pernah tahu, aku pun nggak pernah sangka ujung-ujungnya aku habis S2 bisa kerja di sini kan. Siapa yang, aku pun nggak nyangka. Oke. Kakak di Saint Martin tadi ya, ininya apa S2-nya material future itu tentang apa deh Kak? Penasaran aku. Jadi aduh itu complicated banget sih kalau dia harus jelasin. Intinya material futures itu mencoba untuk menggabungkan antara desain, sains, dan teknologi. Aduh, gimana? Jadi kalau misalnya Kria itu di tengah-tengah antara seni dan desain, material futures itu di tengah-tengah antara desain, sains, dan teknologi digabungin jadinya material futures. Jadi kita tuh titik beratnya memang ke sustainability. Jadi banyak ke tugas-tugasnya memang ya gimana kita create material yang lebih sustainable. Terus nggak cuman yang physically ya, tapi kayak digitally, kayak banyak yang ngeolah kayak soal digital, like yang kayak sekarang kan AI gitu-gitu juga lagi naik-naiknya kan. Sorry. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan gitu materialitinya bisa yang emang bisa dipegang atau yang emang totally digital gitu. Oh, kayak ada yang ini ya Kak, apa? Yang sekarang tuh digital fashion gitu, jadi belinya tuh cuman digitalnya doang untuk foto-foto doang gitu. Iya, kemarin tuh ada salah satu teman aku itu dia backgroundnya memang dari fashion design. Terus tugas akhirnya dia itu adalah dia bikin VR experience buat para penjahit. Jadi ketika dia ngukur badan itu visualnya kayak seakan-akan ada orang di depan dia, padahal sebenarnya itu VR. Jadi kayak nggak pakai apa sih istilahnya, nggak pakai kayak kertas pola gitu-gitu, nggak, kayak semuanya itu digital. Wow. Wah, keren. Nanti coba aku kirimin ya, ada link. Intinya dari situ, dari website itu bisa lihat semua tugas akhir pas angkatan aku kemarin. Jadi mungkin kalian bisa lihat-lihat. Oh, iya. Boleh. Keren banget. Boleh sama. Iya. Kakak pas TPB tuh langsung kayak oke, aku ke Kria atau kayak awalnya bimbang gitu juga. Maksudnya ke Kria kan, ke Krianya terus ke tekstil sama ke keramiknya, atau langsung pasti ke tekstil gitu. Sebenarnya aku gini juga sih, pede banget sih. Aku dari awal mau masuk FSRD itu udah tahu pengen masuk Kria. Oh iya. Emang aku udah riset tentang Kria gitu. Aku udah cari tahu Kria itu apa. Terus ada tekstil, ada keramik. Jadi memang waktu itu aku galaunya itu antara tekstil atau keramik ya gitu. Karena aku pribadi tertarik juga waktu itu sama keramik. Karena aku suka Nirmana 3D juga. Nirmana. Aku pokoknya emang anak Nirmana banget, dan emang apa sih, keramik itu pada saat itu termasuk apa ya, masih jarang lah yang tertarik ke keramik. Memang kebanyakan yang ngambil pasti ke tekstil kan. Tapi waktu itu aku kayak, tapi menarik juga ya kayak bikin keramik.
Tapi memang waktu itu aku ngerasa akhirnya aku milih tekstil karena aku aku kayaknya suka sama keramik, tapi nggak sesuka itu sama kayak aku suka sama tekstil, kebayang nggak? Kayak tekstil tuh aku masih bisa lebih bayangin aku kerja di bidang tekstil daripada aku kerja di bidang keramik gitu sih. Jadi emang harus banyak kayak merefleksi ke diri sendiri gitu. Karena kita yang tahu diri kita masing-masing lebih baik kan. Jadi kayak kita harus kayak kasih waktu ke diri kita sendiri untuk mikir dan refleksi lagi kayak kayak gue tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih, apa sih yang gue suka, terus apa sih yang gue bayangin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan yang terjadi di hidup gue tuh apa gitu. Jadi itu membantu banget sih, kayak kita nge-vision ke depan tuh terhadap diri kita masing-masing tuh kayak apa gitu. Suka duka kakak jadi kayak desainer di negara orang itu kayak gimana? Wow, itu berat banget sih pertanyaannya. Suka duka. Mau dari yang suka apa yang duka dulu? Yang duka dulu deh. ya. Mungkin aku ngerasa bahasa tuh salah satu bisa dibilang kendala ketika kita di luar negeri itu kan pasti bahasa, karena bagaimanapun kan bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia gitu. Jadi aku tuh ngerasa, apalagi dulu aku nggak pernah sekolah di international school, aku nggak pernah nggak pernah terekspos sama bahasa Inggris lah, walaupun ya bahasa Inggris aku bagus, tapi nggak pernah yang bener-bener dipakai tiap hari dalam kehidupan sehari-hari terus-menerus gitu sih. Jadi emang untuk di bidang desain sendiri kan sebenarnya banyak istilah-istilah yang kita dulu mungkin bisanya pakai bahasa Indonesia gitu. Terus kita tiba-tiba di luar negeri kayak, aduh bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Itu yang mungkin harus diantisipasi kalau memang ada dari kalian mungkin yang pengen kuliah di luar negeri, karena itu jadi kendala pastinya, karena kan kita akhirnya jadi harus kerja 2 kali gitu, yang istilahnya orang lain mungkin udah ngerti, kita harus Google dulu, ini artinya apa sih gitu. Ini pengalaman pribadi ya, kayak even di kelas aja tuh dosen aku kan orang sini semua gitu, jadi kayak kadang-kadang mereka ya ngomongnya pakai bahasa yang aku nggak ngerti gitu, kayak istilahnya words-nya tuh yang nggak familiar gitu. Yang akhirnya aku catat, dan aku abis selesai kelas aku harus tanya sama teman aku, tadi tuh sebenarnya maksud si dosen ini tuh apa sih gitu. Ya itu balik lagi, kita harus jadi lebih aktif, kita harus lebih proaktif dibanding orang-orang yang mungkin harusnya mereka nggak udah langsung ngerti gitu dalam sekali denger langsung kayak oh ya oke gitu. Tapi aku nggak, aku harus aku pastiin lagi bahwa yang aku tangkep sama yang dia maksud itu sama gitu. Itu kalau dalam perkuliahan. Kalau dalam kerja sekarang sebenarnya apa ya dukanya? Ini sih yang agak miris ya. Aku sebenarnya nggak tahu saya harusnya cerita atau enggak, karena kayaknya takutnya kalian jadi lebih tidak termotivasi gitu. Harusnya lebih termotivasi, karena aku pribadi juga sekarang lagi struggling. Karena satu, bangsa kita ini bisa dibilang belum mendominasi ketika kita ngomongin kerjaan gitu ya, belum mendominasi apapun itu, bukan cuma desainer, entah itu engineering, medical, apapun itu. Pokoknya kita tuh belum mendominasi, apalagi ketika kita di sini, di Inggris itu yang banyak itu adalah ketika kita ngomongin Asia, itu yang banyak adalah Chinese dan India. Jadi kita tuh kayak anak tiri lah istilahnya gitu, kayak kurang dianggap sama orang-orang asli sini gitu. Jadi di dunia kerja itu kerasa banget, kita tuh kayak dianggap tidak kompeten. Ada tuh
ya bisa dibilang sedikit rasis sih, memang masih ada gitu ya, nggak bisa dipungkirin gitu. Tapi ya itu buat aku itu malah jadi pecutan aja sih, kalau akhirnya buat aku akhirnya jadi kayak nggak bisa nih, kayak kita harus tunjukin bahwa kita tuh kompeten gitu, kita tuh berada di sini tuh ya karena emang kita punya skill yang dibutuhkan gitu, nggak cuman karena kita laki atau ya kebetulan aja gitu, nggak ada sih menurut aku nggak pernah percaya sama yang namanya kebetulan sih. Kebetulan memang tidak ada kebetulan di hidup ini, itu semua terjadi itu ya memang karena diperjuangkan ya kan. Jadi itu yang kayak aku sekarang lagi struggling itu, yaitu aku mau nunjukin ke orang-orang ini bahwa mungkin ya emang bahasa Inggris aku pas-pasan gitu, kayak aku nggak bisa tuh ngomong kayak cece gitu-gitu, tapi aku I get the job done ya kan, dan nggak cuman I get the job done, I do it perfectly, more than like 100%, like like lebih ke ini sih, lebih kayak ke pengalaman yang mungkin aku nggak bisa dapetin pas aku di Indo, kayak kerja sama orang-orang yang emang benar-benar dari background yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari culture yang berbeda. Itu yang kita nggak mungkin deh kayaknya di Indo dengan dunia desain ya, kecuali kita kerja di big company yang emang multikultural gitu, dimana kayak kalau di Indo tuh biasanya kalau kantor desain tuh ya orang-orang Indo juga, ya mungkin bosnya orang Singapura atau orang mana gitu, tapi kayak rekan kerjanya tuh pasti orang-orang Indo juga. Itu yang mungkin kalau di dunia desain di sini tuh bener-bener wah, kayak aku di kantor tuh satu teman aku orang Perancis, yang satu orang Milan, yang pernah tinggal di Berlin, terus ada lagi satu orang Australia, terus ada lagi satu orang sini tapi keturunan Turki. Jadi kayak emang multikultural banget sih. Itu yang mungkin aku termasuk yang salah satu yang aku suka ketika aku kerja di sini tuh itu. Kalau kerja itu, kalau kuliah, waduh, apa ya, kuliah tuh beda banget di sini, budayanya tuh bener-bener kayak kita tuh harus sekritis mungkin. Jadi kayak dikasih tugas nama dosen gitu, kayak itu kita bisa nanya balik gitu loh, kayak oh kenapa kayak gini, kenapa nggak kayak gitu aja, kayak gitu, kayak kritikal banget. Terus apa ya, anak-anaknya juga kritikal banget, nggak cuman istilahnya apa ya, teman-teman aku tuh semua kritikal banget. Jadi kita tuh ada yang namanya crits tuh kayak apa ya, kayak asistensi, tapi nggak cuma nama asdos atau sama dosen, tapi sama teman-teman sendiri. Nah itu yang aku dulu nggak dapetin tuh di ITB. Jadi kita tuh presentasi singkat gitu ke satu kelas, ada dosen juga, dan di situ kita abis itu dapat feedback dari orang-orang itu, dari teman-teman kita sendiri, dari dosen-dosen kita. Nah itu yang aku rasa berharga banget sih, karena teman-teman kita itu kadang-kadang lebih tahu kita dan lebih tahu project kita juga kan. Jadi ketika mereka kasih feedback itu sebenarnya lebih kepake yang dari teman-teman sih dibanding yang dari dosen. Karena mereka tahu banget kayak, oh lo bukannya maunya kayak gini ya, kok lo jadinya kayak gitu sih, terus kayak kenapa nggak kayak gini aja, kan kalau misalnya kayak gini harusnya bisa lebih kayak gini. Jadi kayak critical itu penting, tapi memang kalau di Indo itu mungkin masih agak belum terbiasa, karena kita pasti jadinya baper kan. Padahal sebenarnya ketika kita dikritik itu adalah hal yang harusnya membangun gitu loh buat diri kita sendiri. Dan di sini tuh kita nggak bisa baper, bener-bener dikritik itu udah kayak makanan sehari-hari gitu sih. Jadi mungkin itu yang aku suka, dan ternyata aku suka gitu. Itu yang aku juga baru tahu ketika aku di sini gitu. Jadi insight banget gitu ya, dan kayak nggak setengah. Soalnya di sini kayak takut nggak sopan gitu, takut kayak nggak enak. Ya itu balik lagi apa yang diomongin di kelas, ya profesional aja ya, emang itu pada saat itu emang buat feedback, bukan karena kita nggak suka sama orang, yang akhirnya kita jadi, ngerti nggak sih, kayak nggak ada alasan kayak gitu ya. Keluar dari kelas ya biasa aja, kayak
berteman biasa aja kayak nggak ada apa-apa karena emang harusnya nggak ada apa-apa kan, nggak boleh baper. Baik. Terima kasih banyak ya Kak, Ya. udah meluangkan Sama-sama. waktu. Banget. Semangat ya kalian, jaga kesehatan juga, jangan sampai sakit. Good luck. Iya. Oke, Iya sekian. Kakak juga semangat ya, semoga lancar terus. Semoga Amin. ntar menjadi dosen kita. Amin, amin, amin. Keren. Ya, sukses terus pokoknya ya. Iya. Dadah, Banyak, nice to see you all. Oke, halo Kak. Halo Kak Gita. Sorry. Oke, kita mulai. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini Kita mau wawancara karena dari tugas mata kuliah dasar seni rupa desain itu kita harus mewawancarai minimal 3 orang alumni Kria ITB. Dan akhirnya kita mengundang kakak di sini. Terima kasih sudah bisa join dan menyempatkan waktunya di sini. Bersama. Mungkin mulai dari pertanyaan perkenalan dulu ya. Bisa Kak Gita bisa menjelaskan nama, asal kota, angkatan, sama jurusannya apa, prodinya. Oke, halo semuanya. Aku Nadia Gita, angkatan 2009, dulu Kria Tekstil ITB, asalnya Jakarta. Oke, selanjutnya kita mau nanya-nanya juga nih. Jadi Kak Gita kan dulu jadi mahasiswa juga nih sama kayak kita. Nah itu ada nggak sih kayak mata kuliah yang paling disukain sama Kak Gita, sama mata kuliah yang mungkin kurang disukain sama Kak Gita gitu? Boleh diceritain nggak Kak? Apa ya? Mata kuliah paling disukai yang pasti Nirmana, 2 dimensi khususnya, spesifik ya. Perlu alasannya? Boleh, alasannya mau apa? dijelaskan. Alasannya yang perlu kalian ketahui juga, secapek apapun mengerjakan Nirmana, tapi itu bekal dasar, paling dasar buat segala sesuatu desain nantinya, apapun yang kalian tekuni. Baik itu di dunia kria maupun dunia desain apapun. Jadi aku suka aja mengerjakan sesuatu yang udah tahu manfaat besar di depan sana nanti gitu. Jadi ketika aku udah tahu manfaatnya besar, maka tekuni itu gitu. Kemudian memang dari rupa dasar itu masuk ke kria. Dulu kan aku jalurnya TPB di FSRD ITB. Jadi memang belum ada kayak kalian penjurusan kria gitu. Aku bisa pilih istilahnya. Pada akhirnya aku memilih kria itu karena memang landasan rupa dasar, terutama 2 dimensi, itu sangat bermanfaat kalau aku lengkapin ke kria tekstil. Karena aku bisa ngelanjutin rupa dasar 2 dimensi itu di dalam sebuah kain. Yang kemudian kain itu bisa diolah secara latar maupun rintang. Kalau buat di kria tekstil sendiri, aku lebih suka olah rintang daripada olah latar. Nanti kamu di kria tekstil akan ada sih yang namanya perbedaannya, nanti akan tahu sendiri apa sih bedanya rintang dan latar. Dan menurutku itu kalian learning by doing aja. Kalau aku jelasin nanti jadi sesi kuliah soalnya. Jadi favoritnya itu tadi ya, rupa dasar dan olah rintang yang lebih spesifik lagi ke natural dye, yaitu adalah pewarnaan alam. Kemudian yang kurang disukai adalah mata kuliah umum. Nggak tahu, lupa judul kuliahnya apa, tapi ada beberapa yang memang kuliah umum pengajarnya dosen teknik dan kurang menyenangkan karena materinya nggak jelas. Tapi kalau buat kuliah di kria sendiri, mata kuliah yang kurang disukai nggak ada, karena menurutku segala
materi di Kria Tekstil udah rampun, udah cukup melengkapi bekal materi yang kalian butuhkan, malah sebenarnya kurang maksudnya karena waktu kita kuliah cuma 4 tahun, jadi nggak bisa menguasai banyak hal. Jadi menurutku sih semua materi yang nanti di Kria Tekstil itu bermanfaat sih, nggak ada yang nggak bermanfaat. Gitu. Kakak sekarang mau nanya kesibukan kakak deh. Kakak sibuknya sekarang lagi ngapain nih? Sibukannya yang mana nih? Udah banyak. Aduh. Kalau sebagai textile designernya, aku jadi tenaga ahli pemerintah. Dikirim ke daerah-daerah Indonesia, spesifiknya ke daerah-daerah terpencil yang memang banyak pengrajin-pengrajin di sana. Entah pengrajin tekstil dari bidang tenun maupun batik. Yang kemudian karena balik lagi spesifikasi aku di pewarna alam, jadi aku memang tenaga ahli pemerintah untuk mengajarkan pewarna alam di daerah-daerah. Jadi itu sebagai textile designernya, aku memang nggak fokus untuk bikin brand aku sendiri, karena memang lebih seneng membagi ilmunya daripada berjualan brandnya, istilahnya gitu. Kemudian aku ada kesibukan di seni rupa desain juga, yang kebetulan udah aku bangun dari 2010 dulu kuliah. Aku memang seneng ngajar basicnya, jadi memfasilitasi anak-anak SMA yang mau menuju ke FSRD, tapi lebih luasnya lagi sampai detik ini justru banyakkan orang-orang yang memang khusus buat kerja. Jadi ngajarinnya tuh dokter bedah yang memang mau belajar gambar muka, lulusan kuliah SBM yang memang mau buka brand fashion misalkan gitu, jadi belajar gambar fashionnya. Akhirnya lebih luas lah, tapi memang basicnya adalah mengajar drawing sebetulnya. Terus kesibukan lainnya lagi ya balik lagi ketika kamu memilih FSRD, keuntungannya adalah kalian bisa palu gada di bidangnya. Palu gada di bidang desain itu ada sangat banyak di sini adalah ketika akhirnya aku menggeluti ini dan kemudian ada penawaran kayak bisa bikin jasa desain interior nggak gitu, dan aku tipe orang yang bisa kok gitu. Jadi aku masuk ranah juga ke bisnis interior buat desain interior rumah. Sebenarnya kalau dibilang Kak Gita semua yang kerjain, enggak sebetulnya. Karena kan aku juga punya tim kan, punya teman-teman interior juga gitu. Dan Kria di sini masuknya sebagai apa? Di interior itu kan nanti kamu pun belajar Kria interior. Jadi kamu nanti belajar si tekstil yang akhirnya produk akhirnya itu adalah barang-barang interior. Entah itu si gordennya kah, atau pembalut sofanya, apa cover buat aqua galon misalkan, atau table runner yang kayak gitu. Itu tekstil termasuk Kria tuh termasuk ke bidang itu. Jadi kalau kamu pikir Kria nggak luas, salah, karena memang ya balik lagi sih akhirnya kesibukan aku sebanyak itu ya karena tumpuan utamanya justru si Kria ini loh gitu. Gitu. Jadi kesibukannya luas gitu. Tadi kata kakak kan ke daerah-daerah untuk kakak yang mempelajari tekstil di sana gitu. Dan pernah kemana aja tuh Kak? Penasaran. Mana aja ya? Awal banget tuh aku 2012. Jadi waktu itu Kria Tekstil. Aku masuk 2009, 10, 11, 12. Tingkat akhir aku ditawarin sama dosen buat jadi asisten fashion designer pertama banget. Itu sebenarnya masih di Jakarta juga. Aku lupa namanya. Setu Babakan tahu ya? Nah, deket Jalan Karsas itu. Awal banget aku cobain jadi asisten desainer khusus ke tekstilnya. Aku bantu ibu-ibu PKK di sana di Setu Babakan buat melatih bagaimana limbah-limbah ibu-ibu ini, limbah-limbah kayak kulit bawang, kulit apa sih itu namanya, jengkol, pete gitu ya, itu bisa dimaksimalkan sebagai warna alam. Dari hasil situ akhirnya kementerian lain pun ngajak kayak, ayo deh lanjut yuk gitu. Kita coba ke tadinya masih di rusun, masih Jakarta juga, rusun pokoknya di pojok Jakarta, aku lupa namanya apa. Dari situ aku lulus, kemudian
aku dikirim langsung jauh ke Rote, NTT. Kalau dulu belajar sejarah ada satu pulau Indonesia yang kecil terpisah namanya Roti. Nah, itu di situ. Nah, dari situ akhirnya berkembang ke Kupang juga, berkembang ke Desa Botinya juga. Akhirnya di NTT-nya sendiri tuh di beberapa titik kita kerjain, aku kerjain. Kemudian ke Makassar juga, akhirnya nggak cuma di satu pulau doang, dikirim juga ke Makassar, Palembang, Kalimantannya aku waktu itu di Banjarmasin. Kemudian kalau Jawa-Jawanya sih ya banyak, cuman sebenarnya malahan yang perlu di-concern adalah daerah luar Pulau Jawa kalau khususnya tekstil ya, karena menurut kita, menurut tim pemerintah dan desainer, kalau untuk Pulau Jawa sih sebenarnya sudah mumpuni secara bahan baku, secara pengetahuan desain itu mudah ya ditemukan gitu. Maksudnya kayak Jakarta Fashion Week ada di Jakarta, Indonesian Fashion Week ada di Jakarta gitu ya. Kalau di daerah yang sudah terpencil, itu kan memang masih butuh penyaluran tenaga ahlinya. Jadi memang aku lebih sering dikirimnya ke daerah-daerah ya yang itu yang sekalian jauh lah istilahnya. Oh, kayak ngajak. Iya, gitu. Kakak berarti kan sekarang udah kerja. Kakak S2, S2-nya kakak di mana ya? S2-nya di lapangan. Nggak ada, aku nggak ngambil universitas buat S2. Aku milih S2 langsung di terjun lapangan. Memang dari dulu tuh sebenarnya disuruh fast track awalnya. Dari S1-nya tuh aku udah disuruh fast track sama dosen-dosen, Bu Vivi, Bu Dian gitu ya. Cuma memang aku nggak mau ngambil fast track, karena dulu aku mikirnya, kalau aku lulus S2, dulu aku masuk kuliah umur 16 kan. Jadi hitungan aku bisa lulus S2 di umur 20 tahun atau 19 tahun. Kemudian dengan gelar S2 yang aku bawa, MBS, aku bisa apa? Gitu. Sehingga aku berpikir cukuplah, sarjana aku cukup. Dari sarjana ini aku bakal main di lapangan nanti kayak apa gitu ya. Karena aku nggak ngambil si fast track itu, aku tekunin tadi, aku ke daerah-daerah secara langsung, ketemunya sama profesor-profesor, sama lulusan S2, S3, yang akhirnya terus berkembang gitu. Sekalipun banyak tawaran S2 beasiswa dari dulu, karena mau dikirimnya ke Korea gitu ya, ke negara-negara formalitas lulus dari dulu aku bisa, cuman kan mau gitu. Jadi aku milih banget, kalaupun aku mau S2 pasti hal itu yang aku tuju tuh yang benar-benar spesifik banget. Cuman belum nemu juga jurusannya apa dan harus di mana. Kalau S2-nya di TB lagi sayang. Nggak apa-apa lah ya. Sayang lah, maksudnya dosennya sama, mata kuliahnya susahan S1-nya, akreditasinya susahan S1-nya, sayang banget. Jadi ya akhirnya aku memilih S2 aku ya langsung di lapangan aja lah, aku nggak butuh gelar magister, tapi pengalaman aku bisa diadu kok sama orang-orang yang udah magister istilahnya kayak gitu. Kak, aku mau nanya dong. Apa? Kan lagi bicara tentang kria nih. Menurut kakak, pengaruh seni rupa dan desain terhadap kria itu gimana? Tengah-tengahnya. Tapi pada akhirnya kita lulus sarjananya apa? Sarjana desain, bukan sarjana seni. Ya nggak? Nah, yang perlu kita ketahui kan sebenarnya dicari tahu. Kemudian kenapa sarjananya desain bukan sarjana seni gitu. Kemudian jadi kria itu sangkut paut dengan seni rupa dan desainnya apa? Kalau aku nangkepnya adalah perbedaan seni murni dan desain ya. Desain itu ketika kita bicara desain, kamu harus bertanggung jawab sama karya yang kamu buat. Karya yang kamu buat akan sia-sia ketika hasilnya tidak menjadi produk atau fungsi. Dalam arti kata, di kria ini nanti apapun tugas yang kamu bikin, sebagus apapun kainnya, tapi seninya ada di mana? Seninya itu masuknya justru menurutku ketika proses kita hulu sampai ke hilir, soalnya beda sama kayak fashion designer. Kalau fashion designer itu kan kamu sudah ada bahan mungkin beli di Majestic segala macam, kamu desain menjadi fashion gitu. Tapi kalau
aku yang memang lagi menekuni bidang interior, at least yang kayak aku tadi bilang, si bidang kriya yang mereka tekuni di awal itu berpengaruh ke dunia perinterioran mereka gitu. Kalau buat aku sendiri, tentu aja pekerjaan aku 80% mengandung kriya memang. Karena yang 20% baru yang lain-lain. Oke, Kak. Pernah ngajar sampai yang ingin belajar fashion, ingin belajar tadi sampai dokter. Itu ada murid yang paling kakak kaget tiba-tiba belajar di sini itu apa? Paling kaget apa ya? Nggak ada sih, karena memang sebagian besar datang dengan bekal nggak bisa gambar. Jadi kita tetap membekali dengan dimulai dari garis, sama kan kuliah juga dimulai dari garis yang baru ke goals mereka masing-masing. Tapi kalau spesial ada, kalau yang aku 2 tahun lalu sampai ngajar anak berkebutuhan khusus ada. Jadi cara ngajar yang harus ekstra berbeda lah istilahnya. Tapi pada akhirnya ya goals-nya tercapai gitu. Goals untuk bisa gambar sesuai sama yang dia minati ya, itu tercapai. Cuman kalau dibilang bikin kaget, enggak sih. Soalnya memang jelas gitu. Maksudnya menurutku bahkan dokter sekalipun atau lulusan hukum gitu ya ikut les di sini ya karena art itu kan bisa menjadi bagian proses healing juga. Jadi nggak aneh gitu kalau misalkan jurusan apapun tiba-tiba daftar gitu. Lulusan SBM ITB udah kerja di Jerman bagian aku nggak ngerti, pokoknya pekerjaannya sangat sulit sehingga daftar kita online di Sinupa Design karena buat setiap Sabtu biar refreshing gitu. Itu nggak mengagetkan sih karena normal yang seperti itu. Sesuai kebutuhannya. Oke, kalau gitu aku boleh lanjut nanya. Kalau aku pertanyaannya, kan ini Kak Gita bekerjanya dalam bidang seni, tapi ada bisnis juga kan dari si seni rupa desain itu. Nah, apakah Kak Gita kayak ada ketertarikan untuk kaget? Mau jatuh terus. Nah, apakah Kak Gita ada ketertarikan untuk menekuni si bisnisnya ini kayak bakal sekolah manajemen atau semacamnya gitu untuk lebih memendalami si bisnisnya? Sebenarnya sih dari dulu mikir kalaupun S2 kayaknya mau ngambil bisnis manajemen deh gitu ya awalnya. Atau kayaknya marketing deh biar paham gitu seluk-beluknya seperti apa. Tapi nggak tahu ya, nanti kalian masing-masing juga bakal dapetin jalan masing-masing mungkin. Dan ketika memang dunia bekerja itu sangat berbeda sama kuliah, apapun yang dirancang dulu pas aku kuliah tidak terjadi saat ini gitu. Dulu aku merancang kayak oke, aku umur 16 masuk kuliah, 19 aku lulus, 20 aku S2, 25 aku udah lulusan S3 bahkan gitu. Dulu aku merancang kayak gitu. Saking aku suka belajar pada dasarnya. Suka aja mendalami suatu teori tertentu. Tapi ketika aku beneran terjun langsung ke dunia lapangan pekerjaan, apalagi memutuskan untuk berbisnis dan sendiri, tanpa awalnya, tanpa ada investor, tanpa ada tim, semuanya dilakonin sendiri. Akhirnya apa yang aku mau tercapai menurut aku. Di umur 25, aku udah merasa kayak lulusan S3. Maksudnya dalam arti kata, dalam waktu 6 tahun aku baru lulus sendiri, mempelajari marketing secara langsung untuk bisnisku sendiri. Mempelajari manajemen untuk bisnisku secara sendiri. Baik itu manajemen waktu, manajemen uang, manajemen segala macamnya. Yang kemudian aku bisa membesarkan Sinupa Design sampai detik ini. Adminnya sendiri, marketingnya sendiri, nentuin price-nya sendiri.
nge-guide timku sendiri sampai akhirnya ada 15 pengajar sekarang, murid selalu banyak istilahnya. Ya pada akhirnya kenapa kalau ditanya kita nggak lanjut, kebutuhannya berbeda. Teman-temanku yang S2 masih gitu-gitu aja, ada yang aku anggap seperti itu ya. Untuk goals aku, temanku yang lulusan S2 nggak lebih tercapai dari apa yang aku inginkan pada saat aku kuliah dulu. Aku merasa jalan aku di sini dan memang sesuai sama yang aku mau dulu kok. Cuman balik lagi, title-nya aja sih yang beda gitu istilahnya. Walaupun memang benar title penting sebagai kebutuhan apa. Kalau mau jadi dosen penting title itu gitu. Tapi ketika aku memang mau mendalami ini, aku lebih milih adik-adik aku yang lanjut S2 di manajemen, istilahnya gitu. Dibanding aku membiayai diri sendiri untuk ngambil S2 manajemen. Karena udah banyak fokus yang harus aku urus di sini, udah banyak tim yang harus aku pikirin di sini, dan nggak bisa aku tinggalin buat sekedar aku mau kuliah, istilahnya gitu. Mungkin aku akan ambil kuliah nanti di saat kerjaan aku udah mendatangkan uang dengan sendirinya, misalkan kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing lah, dan dimana kamu sudah tahu kalau itu juga goals kamu, caranya tetap baik di jalan yang lurus dan membantu orang, kenapa enggak gitu. Jadi nggak mesti kayak ngoyo harus, tapi kan nggak S2, nggak ke situ sih gitu istilahnya. Kak, aku mau nanya lagi dong. Apa? Aku sambil dengerin nih. Bekal kita tuh yang paling penting setelah lulus dari Kria dan masuk dalam bidang pekerjaan itu apa sih, Kak? Bekal? Banget ada. Bekalnya diri sendiri. Aku diajarin sama papa aku dari dulu kayak gini. Jauh sih, tapi ini penting buat nanti kamu akan ada namanya krisis di mana gue mau jadi apa ya, gue mau kerja, apa gue mau kantoran, apa mau bisnis, apa mau S2, itu nanti semua orang melalui itu. Cuman satu hal, kamu kenali diri kamu, maka kamu mengenal Tuhanmu, ya kan katanya kayak gitu. Sama, kamu kenali dulu diri kamu dalam berkarya. Ketika kamu sudah tahu dalam berkarya kamu sukanya apa, passionnya apa, kamu bisa konsentrasi dan fokus di mana, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Jadi bekalnya tuh adanya di situ sebenarnya, bukan bekal secara prakteknya, tapi balik ke diri sendiri dulu. Kamu mau jadi apa? Kamu menyukai apa? Kamu happy dan enjoy kalau kamu mengerjakan apa? Kamu kenalin diri kamu bentuk diri kamu mau menjadi seperti apa. Kemudian semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Kamu pasti menekuni teorinya, kamu pasti menekuni prakteknya, dan kamu pasti menemukan jalan mana yang bakal kamu jalankan nanti di depan. Dan balik lagi, nggak semua jalan yang sudah kamu atur di awal sesuai. Sama kok, aku juga sangat gak sesuai. Kalau dari pengaturan aku, S2, S3 aku udah terlampaui gitu ya, di umur 25. Tapi sama aja sebenarnya kalau aku S2 dulu ngambil manajemen, S3 aku ngambil marketing, sama halnya kayak yang aku lakuin saat ini gitu. Walaupun tetap lulusannya S1 kan. Aku mempelajari marketing juga, aku mempelajari manajemen juga. Gitu. Jadi kalau bekal, sama kayak dulu kamu menentukan kamu mau jurusan apa. Bekalnya kan bukan IPA atau IPS-nya, bener nggak? Tapi cari tahu dulu kamu mau apa. Ketika kamu tahu, kalau aku gini, ketika aku tahu aku mau apa, aku akan cari jalan menuju ke sana. Itu harus menekuni apa, baru nanti aku tekuni itu gitu. Kayak oh ya udah, ternyata aku enjoy nih di tekstil. Ternyata ketika aku sudah belajar batik, tenun, nanti di Kria ya, batik, tenun, rajut, dan ketemu pewarna alam, aku paling enjoy ngerjain justru pewarna alam yang orang malah nggak suka gitu. Ya disitulah aku menemukan, oke, gue udah nemuin nih, gue maunya apa, tekunin. Dari mulai kolokiumnya, pra-TA-nya, TA-nya, semua aku tekunin. Bekalnya di situ sebenarnya. Ketekunan kamu yang membuat kamu memiliki bekal yang kuat buat nanti kamu bekerja. Baik itu di pemerintahan, atau perusahaan, atau bahkan kamu pengusaha buat usaha kamu sendiri. Kayak gitu. Terima kasih jawabannya. Sama.
Terus Oke. Udah device lagi, sorry. apa? Kalau Raffi agak ngadet-ngadet, jadi aku harus agak ngedeketin kuping nih. Oh, aduh, sorry Kak. Apa, Raf? Untuk Lanjut. dua device. Aku pernah ingin, kan Kakak waktu itu juga kerjanya sampai ke pulau-pulau untuk untuk yang tadi yang mempelajari yang pewarna itu pewarna natural gitu. Ya, pewarna alam. Terus ada nggak satu tempat atau satu pengalaman paling berharga Kakak gitu pas waktu itu di mana gitu? Oke, pengalaman paling berkesan pas ke daerah mana gitu? Iya, pas ke daerah mana? Iya, maksudnya itu kan? Benar. Oke. Hampir semua daerah punya terkesannya masing-masing, karena kalau dibilang paling nggak ada. Karena gini, ketika aku datang ke Rote, apa yang bikin aku terkesan? Aku punya pengalaman hidup di satu tempat yang di atas jam 6 sore listrik mati, kendaraan nggak ada, lampu nggak ada, handphone mati, sinyal mati, semua mati, maka kehidupan aku berakhir di jam 6 sore. Teng! Dan semua aktivitas dimulai kembali jam 4 pagi. Akhirnya itu juga terkesan dalam arti, oh gila, kalau di Jakarta jam 6 sore itu kayak orang baru mulai kerja. Ini justru orang dipaksa untuk berhenti kerja dan beristirahat. Kemudian lari ke daerah lain, ada kultur yang berbeda, ada kesan yang berbeda lagi. Itu ngomongin itu baru ngomongin kulturnya aja, belum sampai ke kainnya. Ketika kamu menemukan kain daerah A dan B, cuman di letak yang sama, beda. Kalau di daerah nih ya, kayak aku waktu itu di Boti, beda kecamatan, beda tekstil ininya, beda apa ya istilahnya, bahan baku untuk membuat si tenunnya sudah berbeda karena mereka punya karakteristik yang berbeda. Kemudian si motifnya itu nggak bisa ketukar antar satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Itu juga membuat terkesan. Ketika di Jakarta aja kita ya udah sama gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan di daerah itu bisa beda-beda gitu, kayak bayangin aja dari satu kecamatan ke kecamatan lain punya motif yang berbeda-beda dan moyangnya dulu kayak gimana sih kreatifnya gitu. Itu juga bikin terkesan juga. Jadi menurutku setiap daerah punya kesan masing-masing yang akhirnya kalau disuruh pilih paling nggak ada, karena semuanya punya kejutannya masing-masing. Keren. Gitu. Kayak di Boti itu masih ada kerajaan, masih ada rajanya nggak bisa bahasa Indonesia, cuman bisa bahasa Boti. Terkesan juga kan? Terkesan juga. Hari gini masih ada raja, masih ada ratu, masih ada perdana menterinya dan segala macamnya, sebagai macamnya. Itu ada gitu. Jadi yang bikin berkesan adalah keluar dari zona kamu, maka kamu akan menemukan kesan-kesan baru di luar sana. Jangan nyaman sama apa yang kamu tempatin saat ini, karena dan pengalaman kamu jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Dari awal sih rada ke belakang. Kenapa kakak menekuni tekstil dan pewarna natural? Warna alam. Warna alam. Kenapa ya? Gak ada alasannya. Kayak gimana ya? Kamu akan menemukan sendiri nanti. Gimana ya? Karena udah mencoba kali ya. Kayak tadi yang aku bilang, kita ngerjain juga tenun. Nanti itu ada mata kuliah tenun. Ada mata kuliah rajut. Ada mata kuliah batik dan lain-lain. Aku tipe yang apapun yang nanti kamu kerjakan, jangan dieluhkan. Jangan diginiin. Ngapain sih gue belajar rajut misalnya? Gue kan laki gitu ya. Jangan digituin. Karena gini, terima aja dulu
lakuin aja dulu yang terbaik bisa kamu lakuin, karena dari semua proses terbaik itu kamu bakal tahu mana proses yang paling kamu hargai setiap prosesnya, setiap step by stepnya. Di situ kamu nanti lama-lama nemuin, oh kayaknya gue nih kliknya di sini deh gitu. Jadi kalau ditanya alasannya, gak ada alasan sebenarnya, tapi kamu nemuin sendiri feel-nya gitu. Benang merahnya tuh nanti dapat sendiri, bukan di-create. Aku nggak pernah menciptakan benang merah karyaku gitu, tapi itu semua tercipta karena balik lagi sih, kalau di dunia desain tuh sebenarnya di dunia lain juga, di dunia di luar desain juga, jam terbang tuh penting gitu. Maksudnya adalah semakin kamu menekuni, semakin lama kamu berjalan dan terus tekunin, ya nanti nemu sendiri alasan kamu mau memilih itu, ya pada akhirnya karena passionnya di situ gitu. Dan kalau ditanya dapet passionnya gimana caranya, ya itu tadi, laluin dulu semua prosesnya sampai kamu tahu mana yang paling kamu sukai. Karena kalau dibilang mana yang paling dikuasai, enggak dong, kan kita baru. Aku juga dulu pertama kali ngebatik pas kuliah, pertama kali nenun pas kuliah gitu kan. Tapi karena semuanya kita coba, baru pas warna alam kok aku kayak ngerasa gini, kok kayaknya ada sesuatu hal yang entah kenapa aku mau teliti lebih dalam. Sana orang nggak terlalu banyak menguasai itu. Kebetulan aku suka menguasai hal yang orang jarang kuasain juga. Jadi ya udah sekalian aja gitu. Warna alam aja deh kayaknya, aku mikir gitu. Karena kalau warna kimia kayaknya otodidak juga orang banyak gitu, tie-dye-tie-dyan yang di Bali, di Jogja gitu. Kayaknya udah banyak, mereka nggak kuliah bisa. Aku mikir aku mau tekunin yang memang profesornya di ITB memadai. Maksudnya dosen-dosen kita tuh di sana. Dulu aku, Budian masih ada, nanti kamu akan kenal Budian Widiawati, profesor warna alam dan sangat bagus di Indonesia. Jadi aku ngerasa ya kalau aku mau menekuni sesuatu langsung aja ke pakarnya gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi nanti ketika kamu memilih, oh yaudah deh misalnya aku fokus ke lukis sutra ada Kapten John, kurang keren apa karyanya, lihat di IG-nya deh, gila banget. Nanti kamu akan makin terpacu untuk menekuni itu, gitu. Istilahnya. Afi berhenti. Maaf Kak Dia, sama. Diketawain dong sama Nadia. Dari pertanyaan tadi, mungkin sekarang aja kita akhiri. Makasih banget untuk Kak Gita nyempatin waktunya. Padahal Foto dulu. Oh iya, aku sekarang sesi foto. Cari background yang bagus. Ini background yang pengen nih. Okay. Yang SS siapa? Aku boleh deh. Oke, kamu yang SS. Ya. 1, 2, 3. Bentar, tahan lagi ya. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Gita atas waktunya, udah menyempatkan dan menjelaskan. Banyak banget feedbacknya, masukannya tuh banyak dan bermanfaat semua buat kita nih. Sukses kuliahnya, Ya, ini semuanya jangan dieluhin, pokoknya semaksimal mungkin dulu. Kalian kan kalau kata dosen-dosen kalau tingkat 1 kayak SMA aja, masih dianggap anak SMA. Karena kamu harus mencoba semuanya dulu gitu. Makasih banyak Kak Gita. Iya, sama-sama. Semoga bisnisnya lancar terus. Kerjaannya lancar. Amin. Terima kasih. Sukses kuliahnya. Terima kasih Kak. Dadah. Ini udah semua. Oh, udah.
Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya buat wawancara sama kita. Jadi kita dapat tugas dari mata kuliah Dasar Seni Rupa Desain untuk mewawancarai jurusan Kria tentunya. Nah, jadi akhirnya kami menghubungi Kakak untuk kita wawancara. Ya, kalau perkenalan saya Jayes, saya kebetulan alumni ITB juga, ITB Kria Keramik. Saya masuk ITB itu tahun 2009. Terus saya lupa saya lulus tahun 2013 atau 2014, saya lupa, kurang lebih di 2 tahun. Di antara itulah pokoknya gitu. Terus sekarang ya saya buka usaha Glok Studio sih. Ya mungkin udah pada lihat ya. Gitu. Oke, dimulai aja ininya, interviewnya. Berarti kakak seangkatan sama kakak saya. Siapa kakaknya? Nadia Gita. Oh iya, Kak, seangkatan bener. Iya. Sama dia Kria Tekstil kan ya? Iya, Kria Tekstil. Iya. Oke, iya seangkatan. Oke, terus mulai interviewnya aja, pertanyaan-pertanyaan. Baik, Kak. Berarti tadi kakak kota asalnya dari mana, Kak? Asalnya saya dari Jakarta. Oh, iya. Kakak berarti sekarang kakak udah menjalani bisnis yang di bidang kita pengen nanya-nanya tentang pas masa-masa kuliah dulu deh, Kak. Pas masa-masa kuliah kakak ngambil Kria. Suaranya agak putus-putus barusan. Mau nanya-nanya dari masa-masa kakak ke ini dulu deh, ke masa TPB. Pas TPB tuh kakak mata kuliah yang disukai itu apa ya, Kak? Pas TPB mata kuliah yang paling disukain apa ya? Jujur ya mata kuliahnya udah agak lupa. Paling cuma ingat yang mayor doang sih. Kalau yang pilihan kan TPB banyak pilihannya, tapi udah lupa semua sih apa aja pilihannya. Cuma kalau yang paling disukain itu mungkin Gamtuk kali ya, Gamtuk. Sama ya Nirmana 3D. 2 pelajaran itu sih yang paling disuka. Kalau pas udah ke Krianya atau ke Kria Keramiknya itu kakak suka ke apa mata kuliah yang apa? Kalau mata kuliah selama udah masuk penjurusan, sebenarnya mata kuliah yang paling berkesan tuh mata kuliah ini, kerja praktek. Gitu sih. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih, ya apa ya, yang sebelum-sebelumnya biasa aja sih, soalnya maksudnya ya oke, bermanfaat, tapi justru semua bahan pembelajaran yang lo diajarin kalau selama kuliah di ITB itu baru keujinya itu pas di kerja praktek. Kalau di kerja praktek kan soalnya kan kalau misalnya lo berskill, kalau lo pintar, itu di kerja praktek itu lo pasti bakal berguna banget. Tapi somehow kalau misalnya lo di situ mediocre biasa aja, ya perlu pasti kerja praktek dapat kerjaan yang ya apa ya, tidak penting lah bisa dibilang gitu, kerjaan yang impact-nya tidak berpengaruh sama perusahaan itu gitu. Kerja praktek tuh ngapain ya, Kak? Tergantung. Itu mata pelajarannya kalau lu udah semester, lupa gue semester berapa, pokoknya tahun ketiga atau tahun keempat gitu. Dan kerja praktek itu juga sebenarnya nggak bisa disamain sama gue sama lu nanti sih, soalnya
tempat kerjanya tuh tergantung tempat yang lu pilih dan jabatan yang akan lu apply atau jenis kerjaan yang lu bakal kerjain nanti tuh juga tergantung lu milihnya apa. Misalnya lu masuk tekstil, lu pengen jadi pengrajin tekstil, ya lu bakal magang pasti di tempat di mana job desk-nya itu ya membuat tekstil gitu. Ada juga yang gambar fashion atau ada yang gambar apa gitu, atau mungkin ada yang jadi lebih ke grafis. Itu tergantung lu sih, tergantung lu ambil tekstil itu nanti misalnya mau di bagian apa yang pengen lu kuasain. Nah gitu. Jadi sebenarnya mata pelajaran yang gue bilang paling gue sukain itu kuliah praktek karena di situ sangat determine banget sih di situ lo tujuan lo kuliah di ITB itu ngapain gitu. Itu semua baru munculnya pas kerja praktek. Menurut gue sih gitu. Kakak waktu itu pas kerja prakteknya itu kerja praktek tuh berarti kayak ini bukan Kak, kayak ke magang gitu atau gimana Kak? Betul magang. Ya, nama waktu kuliah kerja praktek, cuman kan istilahnya tuh magang atau internship gitu, istilah ininya. Waktu itu kemana? Ya, waktu itu gue karena gue jurusannya kriya keramik, itu gue waktu di Bali magang ya internshipnya di Kevala Keramik, itu nama company gitu. Company yang bikin tableware dari keramik gitu. Soalnya bang ya sama kuliah sebenarnya yang gue bikin gue tertarik tuh ya tableware gitu. Jadi gue nyari tempat kerja praktek yang sekiranya berhubungan sama minat gue gitu. Yang kakak dapetin dari kerja praktek itu apa aja ya Kak? Nah, yang gue dapetin dari kerja praktek itu basically semua yang gak gue dapetin dari kuliah di kampus. Gitu. Seperti apa? Kuliah di kampus tuh kan lu belajar nirmana, lu gambar bentuk apa segala macem. Itu basically teori yang bakal lu terapkan nanti di kerja praktek gitu. Jadi yang sekarang lu pelajarin ini mungkin nanti di pekerjaan nanti itu cuma kepake itu sedikit sih menurut gue gitu, karena basically yang bakal kepake pas kerja nanti tuh ya manajemen waktu, manajemen kerjaan lah ibaratnya gitu, terus kayak bagaimana lu bisa menghasilkan karya gitu. Itu semua tuh merupakan kombinasi dari yang lu pelajarin sekarang gitu. Jadi nah cuman balik lagi ya lu misalnya lu cita-cita lu jadi apa gitu loh. Lu setelah lulus dari ITB tuh lu mau ngapain gitu, apakah lu masuk ITB cuma gara-gara nama doang atau mungkin emang lu pengen benar-benar mengejar cita-cita kriya misalnya jadi craftsman atau mungkin lu jadi entrepreneur. Nah itu tuh lu mesti tentuin dari sekarang gitu. Dengan begitu lo bisa tahu nanti pas naik tingkat lo tahu mau ambil mata kuliah apa, terus bergaul dengan siapa, terus nanti pas internship pelajaran yang tadi kayak gue bilang kerja praktek, lo bisa tahu oh gue kerja praktek di sini karena dia tuh si perusahaan ini atau si orang ini itu lebih hebat di mana yang sesuai dengan cita-cita gue gitu sih. Kalau lo dari sekarang kayak cuman masih belum tahu mau ngapain, mending cepet-cepet pikirin sih mau jadi apa gitu. Kalau enggak nanti sayang, maksud gue ilmu yang lu dapet di ITB tuh kurang maksimal. Ibaratnya ITB tuh banyak banget ilmu, tinggal jago-jagonya lu aja mau ngambil yang mana ilmunya gitu. Kalau kakak sendiri kan kriya keramik ya, itu dari awal pas masuk FSRD emang udah tertarik ke situ atau gimana tuh? Enggak, jadi sebenarnya gue nggak tahu sih kalau yang sekarang gimana ya. Kalau zaman gue dulu tuh ada 3 kali kuesioner selama 1 tahun PPB. Kuesioner pertama, kedua, ketiga tuh kalau nggak salah pertama tuh kayaknya berapa bulan setelah masuk dan 6 bulan gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu kayaknya udah mau selesai TPB. Terus kuesioner terakhir tuh pas mau naik tingkat gitu. Pertama kali gue masuk ITB gue masuk DKV soalnya gue pengen jadi desainer. Terus setelah gue masuk ITB ya gue ngelihat kanan kiri, gue melihat senior, melihat kampus, melihat itu somehow di FSRD ITB itu yang menonjol tuh saat itu tuh saat gue ngerasa yang paling menonjol tuh seni. Soalnya seni paling kelihatan fisiknya lah, bentuk karya yang dihasilkan tuh seni. Jadi di tengah-tengah jalan gue pengen masuk seni grafis gitu.
sampai akhirnya kelar TPB itu gue disarankan oleh dosen-dosen pun masuk seni grafis pada saat itu. Tapi setelah gue lihat lagi seni grafis itu akan diajarin apa, lebih kemana, somehow tuh gue ngerasa kayaknya yang di seni grafis itu bisa gue dapetin di tempat lain gitu. DKV pun gitu, DKV bisa kayaknya ilmunya bisa gue dapetin di tempat kursus kayaknya gitu. Tapi dari semuanya kayaknya kriya keramik yang menurut gue paling menarik karena saat itu si kriya keramik ini termasuk yang gray area, dia bisa ke seni, bisa ke desain, dan potensinya gede gitu loh. Dan material keramik sendiri tuh sampai sekarang tuh masih di Indonesia tuh belum terlalu berkembang, belum dikenal dengan baik sama masyarakat. Makanya gue waktu itu kayak lebih karena penasaran, akhirnya gue lebih tertarik masuk kriya keramik gitu. Akhirnya ya udah masuk kriya keramik. Aku mau nanya dong, menurut kakak pengaruh seni rupa dan desain terhadap kriya itu apa? Sangat berpengaruh sih. Si kriya ini menurut gue seni rupa dan desain itu salah satu unsur dari kriya. Tanpa adanya seni rupa dan desain, kriya tuh cuma jadi produk doang gitu. Objek doang. Kalau kriya kan ada unsur humanisnya. Humanis tuh yang ya dari seni rupa kan humanis banget gitu kan. Desain tuh merupakan solusi menurut gue. Solusi dari masalah yang ada gitu. Dipecahkannya melalui desain selalu gitu. Form follow function kalau di desain tuh itu. Makanya menurut gue si kriya itu merupakan kombinasi dari seni rupa dan desain gitu. Dan kalau kriya tuh menurut gue ada mungkin kalau desain tuh desain, seni rupa. Kalau kriya tuh seni rupa, desain, dan entrepreneur menurut gue. Entrepreneurship. Jadi ada sisi bisnisnya. Kriya menurut gue barangnya harus bisa dijual gitu. Kalau pekerjaan kakak sendiri tuh, kalau kita kan ngelihat dari Instagram ya, jadi kayak bisnis gitu. Nah, itu kayak ada lagi pekerjaan yang lain atau emang fokusnya di situ? Oke, jadi itu gue sebenarnya dulu sempat kerja di tempat lain yang berhubungan dengan desain spasial, tapi spasial itu ruang. Jadi gue bikin instalasi untuk brand. Gue nggak tahu udah pernah dengar apa belum, ada brand namanya Hermes, tahu, brand dari Prancis. Tahu. Ya, gue dulu kerja di situ 3 tahun untuk kerjain desain window-nya. Mungkin si Gita itu tahu ya kerjaan gue kayak apa. Itu gue kerja di situ 3 tahun sampai akhirnya di akhir tahun pekerjaan akhirnya gue balik lagi ke kriya keramik lah ibaratnya, baru mulai keramik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang fokusnya apa, sekarang fokusnya berkeramik gitu. Tapi along the way untuk bisa bikin studio itu ya gue kerja dulu di tempat lain dan belajar mengenai desain banyak dari tempat lain, dan juga dari dari kerjaan-kerjaan yang udah sebelumnya gue kerjain, ya akhirnya gue bisa bikin keramik kayak sekarang. Ada tanya lagi? Aku mau nanya Kak, waktu itu pas masih kuliah kan ada yang mata kuliah pilihan. Kakak ambil mata kuliah pilihan apa tuh? Nah itu tuh gue lupa, soalnya pilihan kan banyak banget. Kalau nggak salah tuh gue ngebagi 2 pilihan tuh. Gue tuh waktu itu nggak terlalu mentingin ya, soalnya ya ada beberapa kuliah yang emang gue pengen ambil karena penasaran mata kuliahnya, tapi ada juga yang gue ambil tuh karena untuk ya gampang dapat nilai A aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cuman gue lupa apa aja tuh nama, soalnya kan namanya juga mata kuliah pilihan tuh macam-macam ya, namanya tuh juga nggak familiar gitu loh nama mata kuliahnya. Cuman yang gue ingat itu mungkin waktu itu gue sempet ngambil karena waktu itu gue pengen masuk grafis, gue sempat ngambil grafis pilihan. Waktu itu gue mau pengen masuk DKV, gue jadi sempat ngambil gue lupa nama mata kuliahnya, kayak brandingan gitu. Terus apa lagi ya, macam deh pokoknya. Bahkan agama pun gue ngambil agama Buddha, padahal agama gue bukan Buddha. Gue ngambil Buddha cuman buat biar dapat A aja gitu, kayak gitu loh. Makanya ya gitu deh, macam-macam kok mata kuliah pilihan. Masih ada bingung Kak dalam, nanti kan ditanya kuliah pilihannya apa, aku juga masih ada bingung gitu pilihnya apa yang pas. Iya, gue juga waktu itu bingung banget sih, maksudnya jadi bingungnya tuh ya akhirnya gue
lihat teman-teman gue aja pada ngambil apa, terus senior udah pernah ngambil ini, mereka ceritanya gimana, apakah di mata kuliah ini repot, atau mata kuliah ini gampang, atau mata kuliah ini pelit nilai, ya itu nggak tahu ya. Kalau zaman gue sih mungkin sama zaman lu sekarang pasti udah beda tuh, soalnya pasti dosen-dosennya juga mungkin udah ganti kali gitu. Oke. Ke bidang kerjaan Kak sekarang. Menurut Kakak pas masa-masa kuliah ini di Kria ini dengan bidang kerjaan Kakak pengaruhnya apa gitu? Pengaruhnya banget. Oh ya, bisa kelihatan. Kalau pengaruh sangat berpengaruh. Kebetulan bidang yang gue kerjain sekarang kan masih related sama apa yang gue pelajari di kampus kan. Iya. Itu sangat berpengaruh. Jadi apa yang gue pelajarin di kampus itu sangat terpakai lah sama usaha gue sekarang, apalagi mengenai pengetahuan material keramik gitu. Itu gue sangat terbantu dengan apa yang gue pelajari di kampus gitu. Bahkan sampai sekarang pun buku kuliah gue tuh masih diktat kuliah tuh masih ada di studio gue untuk gue cek lagi kalau misalnya ada problem gitu. Tapi itu mengenai teknis keramik ya. Di luar itu semua gue dapat gak dari kampus. Relation, bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara memasarkan bisnis, itu semua gue nggak dapat dari kampus. Nah, mumpung lu masih kuliah, di ITB itu ada kalau nggak salah mata kuliah yang related sama itu. Kalau gue balik kuliah lagi, mungkin gue akan ngambil pilihan itu gitu loh. Cuman pada saat itu gue belum terlalu tahu kalau itu tuh penting dan itu tuh nggak dipelajarin di kampus gitu. Dan yang paling penting tuh komunikasi dan manajemen sih menurut gue. Itu semua gue dapat setelah gue lulus. Gue dapat dari magang, gue dapat dari kerja gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang yang sangat kepake untuk gue bisa survive sih gitu. Kalau masalah lainnya ya yang dari kampus ya cuma teknis itu doang yang tadi gue bilang gitu. Sayangnya di ITB itu nggak terlalu diajari mengenai itu untuk anak FSRD ITB ya gitu. Mau nanya tentang dunia kerjaan tuh gimana sih, kayak dunia sehabis kuliah tuh? Dunia sehabis kuliah, paling gue bisa gambarin gini. Ya intinya kalau lo yang udah mulai intinya perusahaan atau seseorang tempat lo kerja, mereka itu meng-hire orang atau merekrut orang itu dengan tujuan mempermudah kerjaannya mereka gitu. Mempermudah kerjaan perusahaan itu. Jadi kalau once lo masuk ke perusahaan itu tidak memudahkan kerjaan mereka atau lo nggak bisa ngapa-ngapain, ya lo jangan expect akan diapresiasi oleh mereka. Intinya tuh gitu. Intinya mereka expect lo siap kerja gitu. Dunia kerja tuh kayak gitu. Jadi nggak kayak kampus. Kalau kampus kan ya wajar lo nggak bisa di suatu pelajaran si dosen itu akan menjelasin atau lo paling banter dapat nilai E gitu, ngulang. Kalau di kerja tuh nggak kayak gitu. Konsekuensinya lebih real. Dan apalagi di pekerjaan kita di bidang desain gitu. Karya yang lo hasilkan itu merupakan portfolio lo gitu loh. Karya yang lo hasilkan merupakan cerminan dari lo. Kalau karya lo bagus, berarti lo bisa dinilai, berarti lo bagus gitu. Kalau di bidang desain tuh gitu jeleknya. Kalau karya lo jelek, mau lo sepinter apa, mau lo sopan apa, kalau karya lo jelek, ya berarti lo kurang gitu. Itu jeleknya desain. Dan dunia kerja, nggak tahu dunia kerja kalian yang kalian inginkan itu seperti apa. Cuma karena gue waktu lulus masuknya ke bidang desain yang tadi gue bilang, maksudnya desain spasial itu, dan mungkin saat itu gue juga bertemu banyak desainer yang kerjanya lebih ke high end project gitu. Itu sangat kompetitif sekali mengenai desain gitu. Originalitas, terus bahkan jeleknya tempat kerja gue kerja di Jakarta di perusahaan itu tuh lo bisa dijudge dari how you look gitu. Orang tuh nggak peduli nomor 2 deh kerjaan lu bagus apa enggak. Cuman kalau dari awal udah nggak menarik tuh mungkin secara penampilan nggak menarik, cara pembawaan lu nggak menarik, cara ngomong lu susah, gak komunikatif, nggak aktif gitu. Itu mungkin lo udah di nomor 2 kan lah ibaratnya gitu. Itu jeleknya dunia desain menurut gua gitu. Itu untuk desain yang ini ya, untuk desain yang komprehensif ya, maksudnya lo ketemu klien apa segala macam. Kalau misalnya ternyata lo kerja di perusahaan terus mungkin yang di bagian belakang, maksudnya ya yang ketemu klien sih mungkin bos lo, ya lo cuman
ngebantuin di belakang aja, ngeproduksi desainnya dia, atau mungkin lo cuman ngewarnain soal dia gambar, ntar lo tinggal warnain. Ada juga soalnya kayak gitu, kerjaan-kerjaan seperti itu. Ya itu mungkin lo nggak terlalu dilihat ya. Cuman kalau lo yang ketemu orang, ketemu untuk meeting, ketemu klien, pitching project, itu nomor 1 itu penampilan, nomor 2 pembawaan, nomor 3 baru kerjaan gitu. Ya dunia kerja tuh lebih kejam lah intinya, konsekuensinya lebih real. Makanya lo selama di kampus bisa mungkin jangan cuma fokusnya sama di kampus, jangan cuma fokus sama jangan cuma fokus sama pelajaran yang lo pelajarin, tapi lo mesti fokus sama lo setelah di kampus tuh keluar dari ITB nih lo ngapain, itu sih yang gitu. Itu lebih penting daripada ngejar pelajaran gitu. Percuma IP lo 4 kalau ternyata jujur gue ketemu banyak kolega gue yang IP-nya waktu di kampus tuh 4, IP-nya 4, 3,5 ke atas. Tapi mereka ya udah jago di kampus gitu. Mereka nggak tahu keadaan laut situasi dunia kerja tuh mereka nggak tahu gitu. Jatuhnya tuh kayak nerd aja gitu loh. Ya mereka disuruh-suruh apa bisa cepet gitu. Tapi that's it, mereka nggak independen, mereka nggak bisa create design gitu. Mereka nggak punya karakter gitu. Karena ya waktu di kampus pun juga ngejar paket A, ngejar absen. Teman-teman gue yang sekarang pada jadi creator, itu mungkin pas kalau dilihat prestasi di kampusnya pun ya biasa aja gitu. Tapi somehow mereka sukses gitu sekarang. Gitu. Aku mau nanya Kak, dari setelah Kakak lulus dari ITB, kan Kakak sebagai ambilnya jurusan kriya keramik. Nah, pengalaman yang paling Kakak dapat sebagai kriya keramik itu apa gitu kayak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Kepakainya di mana? Kalau kehidupan sehari-hari sih jujur nggak kepake, gue kepake mungkin di pekerjaan gitu. Iya. Cuman kalau yang gue mungkin jangan secara kalau secara ilmu itu ya udah di kriya keramik ya gue udah jadi keramik material keramik, terus di secara general kriya juga ya craft tuh apa, terus ya ragam hias lah atau apa, itu menurut gue penting nggak penting sih gitu. Gue bisa pelajarin si ragam hias ini bisa gue pelajarin di luar, bukan di ITB, yang lebih up to date lagi pelajarannya, itu bisa diambil kapan aja gitu. Tapi mungkin yang bisa gue ambil dari gue kuliah ITB mungkin bagaimana lo bergaul, bagaimana lo bisa menghadapi orang, bagaimana lo bisa ngedeal sama situasi, lebih ke situ sih. Gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Saya boleh Kak, kan berarti saat ini tuh Kakak kayak berfokus pada bisnis gitu. Nah, apakah Kakak ada pikiran untuk melanjutkan studi ke kayak bidang manajemen bisnis gitu-gitu? Kalau keinginan sih ada ya, cuman balik lagi ke masalah waktu. Yang salah satu yang menjadi kendala gue untuk belum ambil kuliah lagi atau S2 atau S3 atau apapun, itu karena waktu sih. Tapi once gue ada waktu untuk itu, gue pasti akan ambil lagi gitu. Tapi di sini udah pada tahu semua masuk ITB itu mau ngapain. Udah pada tahu, maksudnya oke, gue lulus bakal jadi desainer nih, atau gue lulus jadi ya nggak tahu, kalau tekstil tuh mungkin fashion designer atau jadi penjahit mungkin. Udah pada tahu mau jadi apa? Kalau aku sih ya udah kepikiran beberapa, kayak ingin mendalaminya buat tekstil dan ngejahit, untuk lanjutnya ke ya fashion design gitu, dan kayak bikin bisnis sendiri atau brand sendiri gitu. Dari yang lain Kalau dari aku hampir sama kayak Arley Kak. Gitu. Terus? Kalau aku juga sama kayak Arley, lebih sukanya ke arah fashion gitu, bikin Fashion. Ya. Oke. Masih bingung juga sih sekarang, masih banyak pilihan gitu. Fashion tuh kejam loh, tikung-tikungan loh dunianya.
Terus ya nggak apa-apa, ini gue ngasih tahu maksudnya biar lo mempersiapkan diri sih, bukan berarti men-encourage lo jangan masuk fashion. Justru fashion tuh lo bisa fashion, lo bisa yang lain-lain gitu. Kalau lo top di fashion ya intinya tuh bukan masalah teknis ya menurut gue. Maksudnya sekarang tuh teknis bisa dikejar, apalagi dunia kan apa ya, ibaratnya dengan ada sosial media juga lo lebih reach seorang yang berkualitas lebih gampang. Sekarang lo tinggal gimana ngelatih diri lo biar punya semacam taste yang bagus gitu. Gimana lo bisa menciptakan karya. Bukan ya skill itu penting, tapi menurut gue lebih penting taste itu gitu. Kalau taste lo bagus, lo pasti bisa menghasilkan fashion yang bagus, rancangan busana yang bagus. Fashion tuh nggak cuma untuk baju atau pakaian kan. Fashion kan bisa diterapkan ke interior, bisa diterapkan juga ke landscape, bisa kemana-mana. Jadi fashion tuh cuman fashion tekstil atau apa itu cuman mukanya doang gitu. Once lo bisa mengerti komposisi warna, komposisi garis, itu lo bisa terapin nggak cuma ke baju gitu, nggak cuma ke kain, tapi lo bisa terapkan juga ke display, bisa terapkan juga ke ya interior, atau mungkin juga lo bisa menciptakan suatu mood gitu sih. Kalau siapa tadi nih Melita jadi mau apa? Nah, kalau saya untuk yang khususnya kriya sendiri masih belum kepikiran sih, karena kriya kan emang luas banget gitu ya. Tapi kalau saya mikirnya kayak akan lebih ke bisnis sih, kayak mengembangkan bisnis yang udah kakak saya bangun juga gitu. Bisnisnya apa sih Gita? Itu seni rupa desain. Jadi dia bimbel belajar gambar gitu-gitu, bisa untuk masuk ke FSRD, sama yang general juga spesifiknya untuk orang masuk kayak Villa Merah gitu. Oh ya. Berarti bimbel seni rupa ya? Bimbel seni rupa. Iya gitu sih. Ya bagus kok jurusan Tria Tekstil. Gue juga pernah kerja bareng beberapa desainer tekstil. Ini kan pada masuk tekstil semua. Berarti pada tahu Bian kan? Bian tahu kan? Bian, desainer. Ya, gue sempat kerja sama Bian juga. Tapi itu gue bagian spasial, instalasi ini waktu itu dia ada bikin fashion show gitu. Jadi gue bikin instalasi runway-nya gitu. Dan kebetulan akhirnya gue diundang juga buat nonton fashion show dari dia gitu. Bian. Didi Budiarjo juga, dia kan desainer Indonesia, maksudnya dia lebih ke ini ya, kebaya gitu. Itu juga bagus banget tuh Didi Budiarjo. Mas Edo, terus ada juga Gunawan lo, itu banyak sih. Maksudnya lo mesti referensi lo mesti banyak gitu kalau bergerak di fashion. Ngerti sih, maksudnya si kampus bakal ngasih tahu beberapa pelajaran, tapi lo sendiri mesti dig keras mungkin menggali referensi sebanyak mungkin gitu. Soalnya yang ngedetermine lo bisa create apa ya lo sendiri. Si kampus cuman ya lah, dosennya juga paling iya aja. Kalau misalnya selama masih sesuai dengan pelajaran lo, dia lo bakal dapat A gitu. Karya lo jelek atau bagus, selama itu sesuai sama pelajaran lo bakal dapat A gitu. Cuman gimana lo bagaimana lo menentukan itu bagus atau jelek, ya lo mesti cari referensi di luar kampus gitu. Semakin banyak referensi, banyak hal yang lo pelajarin di luar, pasti lo bisa create something yang bagus sih menurut gua gitu. Jangan cuma ngandalin pelajaran di kampus tuh ya ini mungkin karena gue udah alumni ya, mungkin sekarang lo masih belum ada bayangan, tapi menurut gue pelajaran di kampus itu B aja, maksudnya biasa banget gitu. Kalau misalnya lo mau bagus, lo nggak bisa ngandalin yang di kampus, intinya gitu. Ya dari Instagram, dari Pinterest, banyak lah referensi-referensi. Lo cari tahu desainer Indonesia siapa yang populer. Ada desainer yang ya tadi Budi Diarjo misalnya, desainer Indonesia yang udah dunia, dia bagian kebaya. Terus ada Yuniardi. Ya, Mas Yung, gue manggilnya Mas Yung karena gue kenal. Si Mas Yung juga biasa bikin headpiece kan dia. Ya, si Mas Yung tuh gue juga sempat kerja sama dia gitu. Dan
ya menurut gue mereka tuh juga orangnya open kok gitu. Cuman ya yang tadi gue bilang, misalnya tadi Mas Gunawan terus sama Mas Didi Budiarjo atau Mas Yung gitu, atau Mas Edo, itu semua tuh mereka tuh desainer yang apa ya, yang cukup mendunia namanya gitu. Dan gue tuh baru kenal mereka juga setelah gue bekerja gitu. Pas gue di kampus tuh, karena gue mungkin di kampus juga kesalahan gue adalah gue mengandalkan pelajaran di awal kuliah tuh, ya itu gue jadi cuma ngeliat ya sekitar gue doang di Bandung doang gitu. Padahal di Jakarta, di mana itu semua mereka udah gue internasional gitu. Mindset lu jangan lu mentok di pelajaran deh, jangan mentok cuma sama di kurikulum. Sayang sih gitu. Saran gue bisa gitu. Wow. Iya. Kayak Ada udah lagi? Sampai ketemu fashion gitu. Iya, itu juga gue juga baru ya, misal Mas Yung ya, Yunardi, gue tahu dia bikin headpiece jago. Cuma gue kan nggak tahu, karena gue nggak di bidang itu, mungkin gue nggak di bidang fashion atau gimana. Jadi gue mungkin nggak terlalu mengenal karyanya dia. Gue baru mulai tahu kalau dia tuh begini begitu, dan go internasional tuh setelah gue kenal sama orangnya gitu. Jadi kayak ternyata ini yang bikin si headpiece buat Beyonce gitu. Gitu. Jadi ngobrol. Lady Gaga. Iya, Lady Gaga. Gitu. Cara dapet koneksi kayak sampai gede juga gimana deh, Kak? Yang pasti koneksinya nggak bisa lo dapetin kalau lo cuma kuliah doang. Lo tuh mesti keluar dari situ. Maksud gue keluar dari situ tuh bukan BO ya, bukan ini ya. Maksud gue tuh coba lo apply internship, lo coba kerja magang, atau mungkin lo kerja di sana selama berapa bulan gitu. Internship aja dulu. Internship sama misalnya lu suka headpiece Mas Yung dan pengen bikin headpiece kayak gitu, internship aja sama dia, apply gitu. Cuman gimana lu bisa ketemu, bisa lu apply, bisa keterima di situ adalah dari portofolio lo, dari karya lo. Kalau karya lu jelek, kalau karya lu kurang, nggak akan dia nggak akan menerima lo gitu. Kalau misalnya karya lu bagus, pasti mereka mau menerima lo. Gimana cara bikin karya bagus? Yang tadi gue bilang, banyakin referensi, dan sering banyak lihat. Kalau bisa tuh jalan-jalan tuh jangan cuma jalan-jalan ke Dago atau bukan kayak gitu. Maksud gue sering ke galeri, ada fashion show di mana, atau ada exhibition di mana lu datengin, lu perhatiin warnanya, lu perhatiin tuh cara bikinnya gitu. Dengan begitu kan lu bisa tahu, oh ini udah pasaran nih teknik ini, oh ini baru nih teknik ini, oh ternyata plastik bisa diginiin, oh ternyata benang bisa diginiin gitu. Kayak itu tuh yang ngedetermine karya lu bagus atau enggak dari situ gitu. Kalau misalnya udah bikin karya, misalnya udah 3 bulan non-stop bikin karya nggak begadang, pas lu pamerin ternyata tuh jelek. Maksudnya jelek tuh kayak pas lu pamerin, ya elah ternyata tuh di ITENAS juga anak-anak ITENAS bikinnya kayak gitu kan, itu kan sama aja. Jadi biasa aja kan karyanya kan, dan lu nggak tahu itu, oh ternyata di ITENAS tuh banyak ya udah bikin kayak karya gue gitu. Sementara ITENAS misalnya bikinnya udah ada yang 6 bulan atau ada yang 7 bulan, lebih dedicated gitu. Itu nah gimana caranya untuk bisa nyanyi kayak gitu? Ya banyak referensi, banyak yang lihat keluar gitu. Jangan cuma mendekam di kampus, jangan cuma lihat sama dosen doang gitu. Nggak ada salahnya juga sih buat deketin dosen, cuman ya ini karena gue lihat dari kacamata luar, dari kacamata yang udah lulus, kurang banget kalau cuma ngandelin dosen, sangat kurang. Bener 100%, nih kayak dosen tuh 15% doang kali menurut gue gitu. Sisanya semua di luar gitu ya. Semoga ini deh, semoga kalian ini ya tertarik, terus bisa siap bersaing nanti setelah lulus dari ITB gitu. Iya. Ini kalian semester berapa sih berarti? Semester 1 ya? Iya, semester 1. Oh, berarti ya udah selamat lah. Maksudnya kalau misalnya kalian udah tahu mau ngapain, itu good for you. Cuman belum telat juga kalau misalnya ternyata kalian pengen berubah di tengah jalan, atau mungkin pas ngeliat referensi, oh ternyata dia di desainer masuk dia tekstil bisa jadi desainer interior, atau oh ternyata dari desainer tekstil bisa jadi ahli batik misalnya kayak gitu. Itu ya mumpung masih semester 1,
coba kalian cari tahu mengenai itu sih, menurut saran gue sih gitu. Dan kalau udah tertarik, jangan stop juga, jangan cuma stop terpaku sama satu hal aja sih, maksudnya keep digging aja sih menurut gue gitu. Oke, makasih banget Kak udah sama-sama. Makasih banyak ya Sempatin Kak. waktu untuk kita bisa wawancarain. Makasih banget Kak. Oke, sekian dari wawancara kita. Makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Makasih banyak Kakak. Sukses ya. Yuk, Ya. bye.